Oke guys, hari ini gua mau bahas keunikan dari mobil listrik buatan Indonesia atau made in Cikarang. Ini adalah Hyundai Ioniq 5. Apa aja keunikannya? Let's go kita bahas. Nah, ini caranya gimana bukanya? Kita klik, handle-nya keluar. Sama kayak Tesla ya. Velg udah 20 inci, SUV like. Kalau mau terabasan sama jalan-jalan yang off-road ringan, no problem. Cara buka colokannya. Pup. Tekan. Nah, ini fast charging, ini buat biasa, colokan biasa, dan ini indikator baterainya. Kalau udah tutup, close. Cara buka bagasi belakang. Ini sama aja sih, nggak ada bedanya. Isi bagasi belakang cukup luas buat ngangkut koper dan segala macam. Di bawah ada chargeran. Seberapa gede? No. Ini mesin ya, tapi ini bukan mesin, ini adalah bagasi lagi. Lumayan gede kalau buat nyimpen tas dan segala macam. Yang penting jangan buat nyimpen narkoba, oke? Tapi belum ada peredam. Tapi nggak perlu karena nggak berisi mesinnya. Kursinya udah memory seat dan support yang namanya sandaran paha atau ottoman, katanya sih gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi di perjalanan jauh, kemudian pengen nyantai, kita tinggal santai aja pak, set, bisa rebah, kemudian di bawah bisa sampai ada, bisa rebahan banget di sini. Ini pengaturannya banyak banget di kakinya ini, jadi kita bisa custom sesuai keinginan. Dan di sini ada sandaran paha supaya paha kita bisa kayak lagi rebahan, lagi berbaring. Ini jelas banget nih, biasanya ada di mobil-mobil MPV premium kayak Odyssey sampai Alphard. Di atas ada panoramik yang gede banget. Setirnya kerasa agak gede. Di sini nggak ada tulisan Hyundai, tapi ini kode Morse yang artinya H. Sound system udah Bose, jadi udah pasti suara enak banget, cukup kedap juga. Kita bisa milih drive mode antara eco, normal, dan sport. Ini sebenarnya magnet, tapi kalau misalnya handphone lu ada besinya, jadi nempel di sini. Nah, jadi lebih nyaman, nggak perlu ada mounting lagi. Laci ini bukan kayak laci mobil, tapi kayak laci lemari yang ada di rumah. Gede banget. Cup holder, masih ada ruang penyimpanan buat kacamata dan lain-lain. Ini masih bisa kebelakangin, biar di sini ruangan agak lega buat naruh tas dan segala macam. Kemudian di sini ada wireless charging dan 2 USB. 2 USB dan wireless charging. Seperti kalian lihat ya, di belakang ini luas banget dan sensasinya emang luar biasa dengan panoramik yang gede banget ini. Di sini kursinya udah maju mundur pakai elektrik, tapi untuk recliningnya masih pakai manual dan masih ada AC di sini pak. Keren banget, jadi tetap dingin. Maksudnya ini mobil yang nyaman buat nyetir, tapi juga nyaman juga buat penumpangnya karena lega dan nyaman banget. Kemudian udah ada colokan 2 di sini. Buat bos cocok. Di belakang. Cocok banget karena ya nyaman lah. Cara masukin giginya, persenelengnya, D ke depan, R kita putar ke belakang, P pencet P-nya, praktis. Nah kalau bisa lihat di sini Hyundai Smart Sense-nya itu paling lengkap. Dia udah cruise control sampai 0, dia bisa ngikutin mobil di depannya. Nah gua suka sama menunya, ini cukup fun, kayak nggak ribet dan mudah sekali dipahami, nggak terlalu rumit.
Jadi orang yang mungkin baru pertama kali nyoba mobil listrik nggak akan bingung sih sama aplikasinya. Oke, kita sekarang cobain gimana sih rasanya naik mobil listrik. Jelas yang pertama lu dapat tuh adalah tarikannya tuh jauh lebih spontan. Kalau kita berjegasnya kayak gini, set tuh, itu beneran kita dapatnya enak banget tuh, kenceng banget nih mobil, Pak. Tuh pengereman juga enak, halus banget, asik lah. Jadi mengendarai mobil listrik itu bukannya tidak mendapatkan fun to drive, justru malah kita mendapatkan kasihkan mengemudi yang sangat kayak gini. Ini tarikannya kayak gini, mana ada mobil bensin yang kondisi kayak gini bisa kayak gitu, Pak. Gimana sih? Kameranya udah 360, bro, jadi semua kelihatan. Pedal shift ini juga berfungsi sebagai iPedal. iPedal itu apa? Kita bisa ini ada level 1 nih. Kita aktifin pakai namanya iPedal. iPedal ini akan mengaktifkan yang namanya regenerative braking. Jadi kita nggak perlu ngerem sebenarnya. Jadi kita tinggal gas satu pedal aja gitu. Kita gas, kalau misalnya kita lepas, dia otomatis akan semacam ngerem gitu ya. Lebih agresif gitu ininya. Jadi untuk tujuannya supaya baterainya ini juga akan terisi terus gitu. Jadi lebih irit baterai. Nah, contohnya ini kalau misalnya kita pakai iPedal, kita gas, kalau misalnya kita lepas, boom, tuh, dia akan otomatis seperti ngerem sampai dia berhenti banget gitu sih. Nah, ini kayak yang digunakan juga di Nissan Kicks. Ya, itu sepintas ya, kira-kira itulah ya fitur-fitur yang kalian dapetin dengan Ioniq 5 ini. Kalau buat gua sendiri gimana impresinya? Menurut gua ini mobil yang unik dan menjanjikan. Ini mungkin mobil listrik pertama yang memiliki alasan kenapa orang perlu mencoba. Nah, itu dia tuh. Karena banyak sekali keunggulannya dari sisi fungsi, dari sisi fitur, dan dari sisi desain. Itu akan mengubah gaya hidup kita sebagai orang yang suka mobil, orang yang tiap hari pengen ke kantor, orang yang pengen menghemat, orang yang pengen peduli lingkungan, orang yang pengen mobil yang kenceng. Pokoknya banyak lah. Yang model sebelumnya itu kayak masih ya ini oke, tapi ini kok gini ya. Kalau yang di sini itu udah, kalau dari skala itu udah banyak hijaunya lah ya, dari suku cadang, dari brand, dari segala macamnya. Ini udah sangat menarik kalau menurutku. Ini akan jadi mobil yang benchmark terhadap mobil listrik yang mungkin ideal untuk pasar Indonesia gitu ya. Mungkin nggak bisa dibilang ideal, tapi udah semakin mendekati apa yang dibutuhkan sama konsumen Indonesia. Anjay, kayak gitu kali ya. Jadi yang bergerak itu sisi emosional. Nah, kalau udah sisi emosional yang bergerak, itu udah nggak ada yang namanya mending-mending. Gua suka, gua beli. Oke, semoga kalian sedikit tercerahkan dengan Ioniq 5 ini. Gua Cak Dan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.